Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada hari yang bahagia ini. Beserta salam saya tidak lupa pula kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Penghormatan saya kepada Ibu Evi Rahmiati SPD MED selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan vertikal, dan juga kepada teman-teman kelompok yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan makalah PPT dan juga persiapan untuk presentasi hari ini. Juga tidak lupa pula ucapan terima kasih kami ucapkan kepada audiens yang memberikan perhatian penuh pada kami untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan saat ini. Baiklah, langsung materi kami hari ini adalah penggunaan metode dan teknik dalam layanan klasikal. Materi pertama yaitu tentang ekspositori yang akan dibahas oleh teman kita Ustaz Musa. Pada Ustaz Musa Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan tentang ekspositori, di mana metode ini adalah metode pembelajaran ini adalah metode yang diadopsi dan dikembangkan dalam bimbingan konseling untuk layanan klasikal. Di mana metode pembelajarannya itu yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa atau peserta didik dengan tujuan agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Nah, bentuk metode dalam ekspositori ini bisa dengan ceramah dan ekspositori tulisan. Nah, yang pertama itu adalah ekspositori secara lisan atau ceramah, di mana metode ekspositori ini itu dianalogikan sebagai metode ceramah yang menyampaikan materi berupa konsep, fakta maupun generalisasi. Selanjutnya itu ekspositori dalam bentuk tulisan, di mana metode layanan dengan penyampaian informasi secara tertulis, materi bimbingan dalam bentuk dan bahan tersebut dapat dipelajari atau dibaca secara mandiri oleh konsumen. Nah, contohnya itu papan bimbingan, buklet, tablet, sama media blog atau web. Selanjutnya saya kembalikan kepada terima kasih kepada Ustaz Musa telah memaparkan materi tentang ekspositori ini. Sudah kita ketahui bahwa ekspositori itu dalam kata lain adalah metode ceramah, di mana guru memberikan materi secara lebih banyak pada siswanya. Jadi siswanya itu hanya mendengarkan materinya. Ini mungkin kelemahannya di bagian bosan ya, teman-teman, karena kan tidak ada interaksi murid ke guru, hanya guru yang memberikan materi. Baiklah, selanjutnya materi tentang permainan peran, sosiodrama dan psikodrama yang akan dijelaskan oleh Kak Firia Vanessa. Kepada Kak Firia. Saya akan menjelaskan mengenai permainan peran, sosiodrama dan psikodrama. Jadi permainan peran ini adalah salah satu teknik yang digunakan dengan klasikal untuk membantu peserta didik memahami dan mengembangkan keterampilan sosial mereka, emosi dan problem solving mereka. Nah, di dalam permainan peran ini ada dua. Yang pertama itu ada sosiodrama. Sosiodrama ini adalah teknik permainan peran yang berfokus kepada masalah sosial. Jadi contohnya itu misalnya seperti masalah konflik dengan keluarga, konflik dengan teman sebaya, senioritas dan bullying. Lalu di sosiodrama ini peserta didik akan diminta untuk memainkan sebuah peran dalam situasi sosial. Ya. Setelah memainkan peran tersebut, konselor atau BK melakukan evaluasi atau refleksi terhadap peserta didik, dan di sini peserta didik juga diminta untuk mengungkapkan perasaan mereka dan pemahaman peserta didik dari drama atau peran yang sudah dimainkan. Lalu yang kedua itu ada psikodrama. Psikodrama ini sama seperti sosiodrama, teknik permainan peran, tapi bedanya yaitu dia fokusnya terhadap aspek psikologis individu, misalnya seperti emosi, pengalaman pribadi, lalu konflik batin yang udah lama terpendam gitu. Jadi peserta didik di psikodrama ini diminta untuk
mengatasi perasaan yang terpendam mereka, lalu sama-sama menemukan solusi dari permasalahannya. Dan contoh-contoh masalah dari psikodrama ini seperti kecemasan, ketidakpercayaan diri, pokoknya yang berhubungan dengan aspek psikologis individu. Lalu sama seperti di sosiodrama, setelah sesi psikodrama ini, guru BK diminta untuk memberikan refleksi dan umpan balik kepada siswa agar si siswa ini dapat memiliki wawasan atau wawasan baru mengenai pikirannya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan secara singkat langkah-langkahnya. Pertama itu konselor membagi kelompok-kelompok yang ada di dalam kelas kita. Lalu konselor meminta peserta didik untuk memainkan sebuah peran. Misalnya contohnya ini masalahnya ini di psikodrama yaitu kecemasan. Nah setelah itu si peserta didik memainkan perannya. Setelah peserta didik memainkan perannya, si konselor mendorong siswa-siswa lainnya untuk mengungkapkan pemikiran mereka atau pendapat mereka secara bebas, dan si konselor juga memberikan strategi untuk menyelesaikan masalah kecemasan. Misalnya, mungkin seperti itu saja saya. Terima kasih kepada Kak Fili ya. Selanjutnya yaitu group exercise yang akan dijelaskan oleh Nadila Maria dan juga Iwan dari pada baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan teknik group exercise. Group exercise ini adalah metode latihan yang dilakukan dalam kelompok untuk meningkatkan keterampilan tertentu seperti komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, dan percaya diri. Nah, tujuan dari group exercise ini ialah menciptakan lingkungan yang interaktif dan mendukung, sehingga anggota kelompok dapat belajar dari pengalaman langsung, berbagai perspektif, dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari exercise group. Nah, yang pertama itu ada menulis. Menulis itu ialah latihan yang melibatkan kegiatan menulis untuk membantu peserta berpikir dan mengekspresikan dirinya. Nah, dalam latihan ini peserta diminta untuk menuliskan pemikiran mereka sebelum berdiskusi dengan kelompok. Nah, yang kedua itu gerak, yaitu latihan yang melibatkan aktivitas fisik, di mana peserta diminta untuk bergerak sebagai bagian dari proses belajar dan interaksi. Oleh karena itu, latihan ini membantu peserta lebih terlihat secara aktif, meningkatkan kerjasama, serta membangun rasa percaya dan kebersamaan dalam kelompok. Nah, yang ketiga itu lingkaran. Latihan lingkaran ini ialah latihan yang dilakukan dengan meminta anggota kelompok untuk membuat lingkaran. Kemudian konselor atau guru BK mengajukan beberapa pernyataan dan kemudian anggota kelompok itu menjawab dengan kata-kata setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, respon dari peserta didik atau konseling mengenai pernyataan tersebut dapat didiskusikan untuk memahami apa yang mendasari keyakinan dan pandangan setiap individu. Nah, yang keempat itu dia dan triad. Nah, latihan ini dilakukan dalam kelompok kecil, baik berdua atau triad maupun bertiga atau triad, untuk berbagi pikiran, perasaan, pengalaman, dan melatih keterampilan komunikasi secara lebih intim. Nah, yang kelima itu creative tools, yaitu menggunakan objek atau alat bantu seperti kartu, gambar, boneka, atau benda simbolik untuk membantu eksplorasi diri, eksplorasi ide, mengekspresikan diri, dan interaksi dalam kelompok. Misalnya itu, peserta didik diminta memilih sebuah kartu bergambar yang paling mewakili perasaan mereka saat itu, lalu menjelaskan alasan di balik pilihan mereka. Nah, yang keenam itu arts and craft, yaitu kegiatan seperti menggambar, melukis, membuat kolase, atau membantu sesuatu sebagai cara ekspresif untuk mendatangkan kesenangan, memunculkan minat, mengembangkan diskusi, atau mengekspresikan emosi. Nah, contohnya itu dengan menggambar sesuatu yang melambangkan perasaan mereka saat ini, sehingga membantu peserta lebih rileks dan menikmati proses bimbingan dalam sesuatu yang lebih santai. Suasana yang lebih santai. Nah, yang ketujuh itu fantasi, yaitu latihan yang memanfaatkan imajinasi dan penggambaran visual untuk membantu peserta lebih memahami perasaan, harapan, keraguan, dan ketakutan mereka. Nah, di latihan ini peserta didik diminta untuk membayangkan situasi tertentu. Dengan menggunakan imajinasi, peserta dapat menggali perasaan yang mungkin sulit diungkapkan secara langsung, sehingga mereka lebih sadar akan apa yang sebenarnya mereka rasakan dan inginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky, dipersilahkan. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya yang 8 baca. Pada teknik ini, para peserta didik akan diberikan
dongeng atau cerpen untuk yang mereka akan diskusikan apa yang mereka baca. Setelah didiskusikan, mereka akan merefleksikan apa yang mereka baca itu dengan pengalaman hidup mereka sebelumnya atau situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Lalu ada 4 kali. Pada latihan ini, konselor dan peserta di kelompok itu akan berbagi perasaan dan pemikiran. Latihan ini hanya bisa digunakan jika konselor yakin bahwa seluruh anggota kelompok itu emang niat saling bantu, bukan untuk saling menjatuhkan. Karena pada aktivitas ini nantinya mereka akan berbagi informasi mereka. Jadi harus dipastikan para anggota kelompok itu bisa menjaga privacy dari cerita teman-temannya. Lalu selanjutnya kepercayaan. Latihan ini digunakan ketika konselor melihat dalam sebuah kelompok itu masih minimnya rasa saling percaya. Jadi konselor berusaha untuk meningkatkan rasa kepercayaan tersebut dengan melakukan suatu aktivitas. Salah satunya itu melakukan kegiatan trust fall. Jadi kegiatan ini seperti kita menjatuhkan badan kita, tapi kita yakin bahwa bakal ada orang yang menangkap kita. Selanjutnya ada ekspensial. Aktivitas ini melibatkan pengalaman langsung ya. Ini seperti permainan untuk membangun kerjasama tim. Contohnya itu dengan cara bermain tali tebal, melompat tali. Lalu selanjutnya ada dilema moral. Pada ini peserta diberi cerita yang menggambarkan situasi sulit. Jadi mereka harus menemukan bagaimana cara menghadapi dan keluar dari situasi tersebut. Latihan ini berguna untuk menyadarkan peserta bahwa setiap orang itu kan nantinya di saat mereka mau menyelesaikan permasalahan itu, setiap anggota kan memiliki cara yang berbeda-beda. Ini tuh akan menyadarkan peserta lain bahwa setiap orang itu memiliki prinsip, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Baru keputusan kelompok. Aktivitas yang melatih kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Latihan ini dilakukan dengan aturan. Peserta tidak boleh berbicara, tetapi menyelesaikan masalahnya itu menggunakan alat yang sudah disediakan. Jadi dalam aktivitas ini mereka itu mengandalkan strategi kelompok dan kerjasama tim. Selanjutnya yang terakhir itu ada sentuhan. Latihan ini harus dilakukan secara berhati-hati karena tidak semua orang nyaman dengan kontak fisik. Jadi sebelum itu konselornya harus menjelaskan dulu bagaimana latihan ini akan dilakukan, apa tujuannya, dan sentuhan bagaimana yang akan dilakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Najwa dan juga Siti. Selanjutnya materi tentang permainan kelompok yang akan dijelaskan oleh Siti Bunga Lestari dan juga Halimah Nurul Akhlak. Pada teman-teman saya persoalan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permainan kelompok. Jadi di permainan kelompok ini contohnya ada psikodrama. Seperti yang kita ketahui bahwa psikodrama ini merupakan teknik di mana seseorang untuk mengungkapkan hubungannya dengan orang lain yang berpusat pada konflik batinnya. Kemudian teknik ini mengarahkan orang untuk memahami, mengklarifikasi ataupun memecahkan masalahnya dan kecemasan pribadi. Psikodrama ini dikembangkan oleh Dr. Jacob Moreno pada tahun 1889 sampai 1974. Adapun tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelepasan emosi, memberikan pemahaman yang mendalam, kemudian membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif, dan juga membantu siswa dalam mengungkapkan perasaannya seperti kemarahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Kemudian menurut kami pada tahun 2021, psikodrama ini memiliki beberapa elemen dasar. Yang pertama ada panggung permainan. Panggung permainan ini adalah tempat berlangsungnya psikodrama dan di mana harus memiliki ruangan yang cukup luas agar memberikan ruang bagi para pemerannya. Kemudian yang kedua ada pemimpin. Pemimpinnya ini konselor ataupun terapis yang dimana sebagai sutradara. Tugasnya untuk memfasilitasi, mengamati, merencanakan pelaksanaan, serta membantu klien dalam mengungkapkan perasaannya dan juga membuat interpretasi. Kemudian yang ketiga ada pemeran utama. Pemeran utama ini merupakan subjek utama di dalam psikodrama, yang dimana memainkan peran secara spontan, baik dari masa lalu, masa kini, ataupun masa yang mungkin akan terjadi. Yang dimana di sini menentukan masalah yang dimainkan, serta dapat memilih pemain lain untuk berperan yang sesuai.
Kemudian yang keempat ada pemeran pembantu. Yang tugasnya itu untuk membantu menggambarkan bagaimana peran-peran yang berhubungan dekat dengan protagonis dalam kehidupan sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada penonton. Penonton ini anggota kelompok yang tidak berperan sebagai pemeran utama ataupun pemeran pembantu, namun tugasnya itu untuk mendukung, memberikan umpan balik, serta membantu pemeran utama dalam memahami perilaku mereka sendiri. Selanjutnya kami menjelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik psikodrama. Yang pertama ada tahap pemanasan atau pembentukan. Tahap awal untuk meningkatkan keterlibatan dan spontanitas, mendorong keterlibatan maksimal, mengidentifikasi topik kelompok, menemukan protagonis dan memindahkannya ke atas panggung. Selanjutnya yang kedua ada tahap aksi atau kegiatan. Tahap pemberlakuan dan pengerjaan situasi masa lalu, sekarang, atau yang diantisipasi dengan tujuan agar anggota kelompok dapat mengungkapkan perasaan dan pemimpin kelompok dapat menarik isyarat penting dari protagonis. Yang ketiga ada tahap akhir, tahap diskusi dan berbagi di mana pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk mengungkapkan bagaimana pementasan mempengaruhi mereka secara pribadi. Terima kasih kepada semua dan juga Rika. Selanjutnya materi tentang tadi permainan kelompok yang akan saya jelaskan. Tadi permainan kelompok dalam pendidikan konseling adalah metode yang menggunakan aktivitas permainan untuk membantu peserta mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan juga kerjasama. Teknik ini membuat proses pendidikan lebih menyenangkan dan interaktif, sehingga peserta lebih mudah memahami dan menerapkan pelajaran yang diberikan. Terdapat beberapa jenis teknik permainan kelompok. Yang pertama itu ada simulasi. Simulasi itu adalah kita berpura-pura menjadi suatu profesi, misalnya berpura-pura menjadi guru. Jadi nanti muridnya akan jadi guru dan dia akan jelasin materi siswanya pakai media. Misalnya ada tulis, ada juga pakai spidol, pakai buku teks kan, juga nanti dia akan menjelaskan materi-materinya. Kemudian ada role playing, bermain peran. Ini mirip juga sama simulasi, cuma kok role playing ini dia lebih ke untuk memahami perasaan. Jadi nanti siswa berpura-pura misalnya menjadi ada dua siswa, satu menjadi konselor dan satu jadi konselingnya. Nanti si konseli akan berkonsultasi nih kepada siswa yang berperan sebagai konselor. Kemudian konselor akan mencoba untuk membantu si konseli menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau simulasi dan role play ini bedanya cuma di fokusnya aja. Kalau misalnya simulasi lebih ke untuk kompetensi dia, misalnya untuk lebih ke contoh kerjaan gitu. Tapi kalau role play itu lebih ke perasaan, untuk lihat sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga adalah permainan kolaboratif. Kalau permainan kolaboratif ini dia tuh kasih permainan, misalnya nih guru TK kasih permainan ke siswanya. Contohnya lagi buat satu kelompok, nanti kelompok tuh diberikan tugas untuk membuat menara dari kertas. Jadi nanti tujuannya untuk melatih kerjasama dari siswa-siswanya. Misalnya dalam 10 menit harus selesai menara. Nanti setelah selesai menaranya akan dites dengan beban, misalnya hapus, pulpen ataupun stipo. Jadi ini mungkin lebih menyenangkan kalau untuk permainan kolaboratif karena siswanya dia kan berimajinasi, berkreasi dan juga bekerja sama. Sekian materi kami. Jadi kesimpulannya
dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode dan teknik dalam layanan bimbingan klasikal seperti ekspositori, permainan peran, dan permainan kelompok membantu meningkatkan pemahaman keterampilan sosial serta pengendalian emosi peserta didik. Dengan penerapan yang tepat, layanan bimbingan menjadi lebih efektif, interaktif, dan mendukung perkembangan pribadi, sosial, serta akademik peserta didik. Sekian pemateri dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangannya. Selanjutnya adalah sesi saran dan juga penanggahan. Teman-teman yang ingin menyanggah, memberikan saran ataupun kritikan, silakan. Saya rasa tidak ada. Selanjutnya kami akan mulai sesi praktek dulu ya teman-teman. Di sini saya akan mempraktekkan tentang permainan kolaborasi. Jadi nanti teman-teman akan berperan sebagai siswa. Saya akan berperan menjadi guru BK-nya. Nanti kita bermain dengan permainan satu kata satu cerita. Jadi nanti teman-teman menyambungkan kata-katanya. Satu orang mulai cerita dengan satu kata, misalnya suatu. Nanti orang berikutnya menyambungkan satu kata lagi, terus berlanjut semuanya. Ini mungkin nanti kalau teman-teman yang bingung lanjut apa biar nyambung, mungkin bakal lucu ya karena nggak nyambung. Tapi nggak apa, biar kita tujuannya tuh untuk biar sesuatu mendengarkan, berpikir spontan dan bekerja sama dalam membentuk cerita yang koheren. Jadi kalau nanti teman-teman pikirin nih kata yang cocok. Kalau emang nggak bisa juga ya sebutnya cukup satu kata ya. Teman-teman kelompok bergabung sama bagian. Teman-teman ini jadinya baru kelas dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi di kelas kali ini kan kita nih BK klasikal ya. Di sini saya akan mengajak siswa-siswa sekalian untuk bermain nih, permainan kolaboratif. Permainannya yaitu satu kata, satu cerita. Jadi untuk pembukaan mungkin saya akan menjelaskan dulu nih kayak mana metodenya, kayak mana jalannya, cara bermainnya ya. Jadi nanti misalnya nih Nailul bilang suatu, nanti Fadil akan nyambung lagi hari misalnya, nanti teman kita Bunga akan nyambung lagi. Pokoknya satu orang satu kata, semuanya dari Nailul ke sana nyambungin ke belakang ke Nisa sampai paling ujung ya belakang. Oke Bu, jadi tujuannya ini apa sih sebenarnya Bu buat kayak gini? Ngapain kami sambung-sambung kata-kata buat kita? Tujuannya biar kalian berpikir spontan, biar kalian bisa membuat cerita yang spontan yang nggak akan kalian duga. Misalnya nih, tadi sebenarnya Bunga mau cerita tentang kancil nih, ternyata kan disambung sama Rajwa jadi cerita tentang buaya. Lah disambung sama si Najila jadi cerita tentang manusia yang memburu buaya, ya kan? Ya. Semoga bisa menarik dan juga menjadi ice breaking nih siang hari ini untuk pertama-tama kali. Dan juga semoga tujuannya tercapai. Jadi kalian bisa bekerja sama, berpikir spontan dan juga meningkatkan kreativitas. Kita mulai ya dari Nailul. Coba Nailul. Fadil. Dan temanku Makan. Dan pergi ke deket. Ya besar. Yang salah bisa. Kamu sama bisa. Kemarin mereka pergi ke Darussalam ya? Itu Darussalam. Kemarin aku dan temanku. Dengan temanku, dengan Lisa dia. Saya
Pergi. Bersama. Teman-teman itu satu kata tuh kata teman yang Jadi kan teman-teman tadi kita tes dulu nih simulasi ya tadi ya. Ternyata suara kecil-kecil kali. Besar lagi suaranya. Jadi teman-teman yang lain dengar. Habis ini simak semua ya. Jadi nanti setelah selesai di arena nanti kita ulang nih. Tadi ceritanya tentang apa sih? Yang setelah udah kita sambung kata, jadinya cerita tentang apa? Harus ingat ya teman-teman semua. Oke. Yang besar. Bet. Jalan sama Bukan jalan sama hantu. Kami ketemu Bu Heti di tepi Eskip. Dan kami jalan ketemu lagi sama Mereka Sambil makan Abi. apa mie dalam keadaan senang lalu happy dan kami apa kejebur laut. Jadi ceritanya bukan jalan sama hantu, ketemu Bu Heti di tepi Eskip, kemudian apa lagi makan apa tadi mie terus dalam keadaan tenang dan kejebur laut. Berarti tadi Bu Betnya jumpa hantu nih, terus ketemu Bu Heti, terus apa lagi coba ingat lagi, jangan lupa Bu Heti di tepi Eskip, jadi kan bahasanya tepi Eskip. Di tepi Eskip. Habis itu makan mie dalam keadaan happy Laut. Dijemput di laut. Mana ya? Belum pernah sama hantu happy. Tapi nggak apa-apa. Terus satu lagi nggak sih teman-teman? Mau. Satu lagi mulai dari sini deh, jangan dari banyak YouTube. Ayo, dari sini. Makan. Jangan. Memakai dress ke pasar malam pakai dress ya teman. Hari Minggu. lalu pergi ke rumah kemudian kami pergi pasar membeli tahu dan sambil menjenguk sambil apa? Ketawa terbahak-bahak terus dan sambil sambal tanaman. Oke. Terus dan pergi pakai dress ke pasar malam Hari Minggu. Terus ke rumah sakit mabuk ya dia kayak marah. Kemudian kemudian mereka Udah sembuh. ke pasar lagi, udah berobat di ke pasar lagi beli tahu lagi guys. Lapar. Lapar ya. Oh saran dia makan tahu. Terus Kenapa dia mukel? terus dia sedih dulu ya makan kata doang tadi boker. Kemudian tamat. Ya. Oh
Dari Iya, Alina. Alina. Tadi udah dari Bang Mayo, udah dari Kak Rizky, sekarang dari Kak Alina. Hai terserah hai. Bang kamu coba. Tadi kan udah yang lain ada. Yang lain mau dipraktekkan atau kamu praktek lagi? Ya, role playing mungkin. Role play, jadi kan role playing kita kan bermain peran nih. Nanti antara teman-teman ada satu yang jadi konseli contohnya, satu jadi konselor, jadi 2 orang. Nanti konselor akan mencoba membantu permasalahan konselinya. Kemudian setelah sesi Kak, ini kan video pasukan kan ketemu dengan siswa ya. yang dijelaskan sesuatu. Ini siswanya, terus kita kan kalau di pasukan itu ada tema tentang bullying misalnya. Jadi bullying itu ada pelaku, ada korban. Jadi kamu bawa teman saya pakai ke sekolah. Jadi kan kita hari ini mau role playing, temanya adalah tentang bullying. Jadi siswa sekalian, nanti perannya ada pembuli, ada juga korban, ada juga konselornya. Juga ada nanti saksi yang melihat pembulian tapi tidak melakukan dan juga tidak menolong. Nanti semuanya pasti bakal dipanggil sama yang konselornya. Konselornya memanggil si pembuli dan juga yang kena bully. Terus mencoba dia menyelesaikan permasalahannya, kan pastinya juga manggil saksi-saksi. Selanjutnya, siswa-siswa sekalian menyelesaikan permasalahan sekiranya bagaimana nih cara bantunya. Konselor bagaimana nih bantu konseli bagaimana menanggapi konselornya. Kan gitu, bermain peran. Nanti setelah semuanya selesai, siswa yang gak kebagian dapat peran, kan jadi penonton nih tadi. Kalian bakal lihat dari sudut pandang penonton, pandangan orang 3, bagaimana sih konselor tadi, apakah dia kompeten, apakah dia membela sebelah pihak, atau dia bagus banget nih jadi konselor. Nanti juga kita bisa nilai konselinya bagaimana, apakah dia melawan, apakah dia bekerja sama dengan bagus, juga apakah dia menimbulkan gerak-gerik kebohongan yang jelas, tapi konselornya tidak sadar. Juga nanti dari konselornya dia kasih tahu nih, kayak mana sih waktu dia jadi konselor, apa yang dia rasakan. Bagaimana dia memandang konselor itu gimana setelah dia menjadi konselor. Jadi teman-teman siapa nih jadi relawan yang mau jadi konselor? Kita paham ya, role playing bermain peran. Intinya teman-teman nanti itu kan ada materi di kelas. Misalnya judul temanya itu kan bidang sosial terkait dengan budaya sosial terkait dengan bullying. Nah nanti di kelompok itu kan dibentuk kelompok. Kemudian setiap kelompok memainkan peran sesuai dengan karakter naskah yang kalian buat. Jadi kan ada materinya, nggak ngambang. Jadi materinya itu disesuaikan dengan tujuan dari layanan yang diberikan. Nah, jadi dia dikasih karakter. Misalnya tujuan yang diharapkan dari layanan ini adalah mereka bisa memahami bagaimana dampak dari pelaku bullying, ya kan? Nah, di situ ada si pelaku, ada si korban, kemudian ada teman-teman yang melihat. Kita nggak main konselor di sana, ada main konseling nggak ada, karena kita sedang memberikan layanan yang terjadi dalam keseharian siswa di sekolah. Jadi nanti mereka berperan. Masalah misalnya kasus yang lagi kalian angkat tuh terkait mungkin senioritas misalnya, ya kan? Nah, pada saat si A mempraktekkan menjadi pelaku, dia punya kesan bahwa enak juga ya jadi pelaku bully gitu, ngerasa kayak keren ya gitu. Itu refleksi dari hasil bermain peran tadi nanti. Nah, teman-teman itu akan praktekkan sesuai dengan RPL yang dibuat. Jadi bukan ngambang-ngambang gitu ya. Oke, terus itu bermain peran ya. Kemudian apa lagi? konfrontasi. Hah? Ada lagi nggak? Ekspositori ini gimana? Dari ceramah. Sama dan jawab diskusi kayak kita nih, ini kan lagi ada moderator, kasih materi di kelas juga, mereka juga bisa gitu. Kemudian apa? Group exercise. Jadi group exercise itu ada 14 metode. Jadi teman-teman kalau mau tahu cari dulu
grup exercise-nya. Udah bimbing kelompok belum ya? Nah, jadi di grup di bimbing kelompok itu ada yang namanya grup exercise. Jadi ada 14 item di sana. Bisa diterapkan di klasikal, tapi nggak semua ya. Yang kayak tadi contoh itu berantai-rantai itu nggak bisa. Itu akan membuat gaduh kelas dan akan mengganggu kelas yang lain. Jadi konsepnya gini deh. Kalau kalian di klasikal, pastikan kondisi kelas tidak mengganggu kelas yang lain. Bermain exercise itu bukan semua bisa dibantai itu. Jadi kalau bermain rantai-rantai tadi itu cocok dalam kelompok yang kecil. Kalau dalam klasikal itu nggak bisa bermain berpanjang-panjang seperti itu, karena dia akan memakan waktu yang panjang dan mengganggu kelas yang lain. Kalau riuh bagaimana? Kan? Itu yang harus dipikirkan dalam mempersiapkan klasikal. Beda ya. Kita kan layanan dasar ini ada bimbingan kelompok, ada bimbingan klasikal, ada bimbingan lintas kelas, ada bimbingan kelas besar. Beda ya, layanan dasar ada apa aja? Nanti kalau ujian seminar proposal ditanya dasar nggak bisa jawab tuh ya sayang sekali. Layanan dasar itu ada bimbingan apa? Klasikal, kelompok, bimbingan individual. kelas besar. Kalau klasikal, kalau kita dikasih kelas ya, ini panggung kita. Tapi kalau dikasih kelas besar, artinya itu dari kelas ini, misalnya kita bilang di kelas 9. Kelas 91, 92, 93 sampai 95 itu bergabung satu di sebuah aula. Itu kelas besar tuh. Itu bagaimana kalau handle nggak bisa sendiri. Itu tim BK. Kalau kolaborasi. Jadi nanti guru BK 2 orang, di sana 2, di sana 2. Itu mengontrol mereka tidak ribut. Kemudian kalau yang lintas kelas gimana lagi? Lintas kelas seperti apa? Di dalam kelas nih misalnya ibu panggil, kan kalian ada kakak kelas nih kan? Ada kakak kelas, ada adik kelas ya kan? Nah di sekolah kayak gitu juga. Di sekolah misalnya kelas 9, kelas 8, kelas 7 digabung. Masalahnya terkait dengan ketidakdisiplinan. Itu kita gabung. Ini kayak mana cara bentuk kelompok dengan ragam yang berbeda senior junior ya kan? Itu juga.